Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Hayatama dan rekan-rekan saya Sultan Zaidan dan Arif Firmansyah. Di sini kami akan menjelaskan tentang economic community. Di sini saya akan menjelaskan tentang masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Untuk apa sih MEA ini dibentuk? MEA dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN, yakni tercapainya wilayah ASEAN yang aman dengan tingkat dinamika pembangunan yang lebih tinggi dan terintegrasi, pengentasan masyarakat ASEAN dari kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata dan berkelanjutan. Fungsi dari MEA itu sendiri adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara anggota ASEAN secara merata dan berkelanjutan, membantu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan pembangunan yang lebih tinggi, dan sebagai bentuk jalinan kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN dan melakukan pertukaran tenaga kerja. Berikutnya adalah tujuan EMEA. EMEA bertujuan untuk menciptakan kawasan ASEAN sebagai pasar tunggal dan sebagai bentuk kesatuan basis produksi serta mengentaskan kemiskinan dan segala bentuk kesenjangan pembangunan di antara negara anggota ASEAN dengan menjalankan bentuk kerjasama yang menguntungkan berbagai pihak. Selanjutnya yaitu 5 karakteristik masyarakat ekonomi ASEAN 2025. Yang pertama yaitu ekonomi yang terpadu dan terintegrasi penuh. Yang kedua yaitu ASEAN yang berdaya saing, inovatif, dan dinamis. Yang ketiga yaitu peningkatan konektivitas dan kerjasama sektoral. Yang keempat yaitu ASEAN yang berdaya tahan inklusif, berorientasi pada rakyat dan berpusat pada rakyat. Dan yang terakhir yaitu ASEAN yang global. Berikutnya, sebagai awal pembentukan ASEAN-China Free Trade Area, anggota ASEAN dan China menandatangani ASEAN-China Comprehensive Economic Cooperation, tepatnya pada 6 November 2001 di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam. ASEAN-China Free Trade Area pertama kali disahkan sejak penandatanganan Trade in Goods Agreement dan kesepakatan Dispute Settlement Mechanism pada 29 November 2004 di Vientiane, Laos. Kemudian peluang ASEAN-China Free Trade Area bagi Indonesia. Yang pertama, meningkatnya akses pasar ekspor ke Cina dengan tingkat tarif yang lebih rendah bagi produk nasional. Yang kedua, meningkatnya kerjasama antar pelaku bisnis di kedua negara melalui pembentukan aliansi strategis. Yang ketiga, meningkatnya akses pasar jasa di Cina bagi penyedia jasa nasional. Yang keempat, meningkatnya arus investasi asing asal China ke Indonesia. Yang kelima, terbukanya transfer teknologi antar pelaku bisnis di kedua negara. Kemudian ada manfaat ASEAN-China Free Trade Area bagi Indonesia. Yang pertama, terbukanya akses pasar produk pertanian Indonesia ke China pada tahun 2004. Yang kedua, terbukanya akses pasar ekspor Indonesia ke China pada tahun 2005 yang mendapatkan tambahan 40% dari normal track yang diturunkan tingkat tarifnya menjadi 0-5%. Kemudian yang ketiga, terbukanya akses pasar ekspor Indonesia ke Cina pada tahun 2007 yang mendapatkan tambahan 20% dari tarif normal track yang diturunkan tingkat tarifnya menjadi 0-5%. Yang keempat, pada tahun 2010 Indonesia akan memperoleh tambahan akses pasar ekspor ke Cina sebagai akibat penghapusan seluruh pos tarif dalam normal track China. Yang terakhir, sampai dengan tahun 2010, Indonesia akan menghapuskan 93,39% pos tarif dan 100% pada tahun 2012. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.